Halo, perkenalkan nama saya Tasya Veronica dengan NIM F0271241007. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih penerapan teori Wilson dalam pencarian informasi. Di sini saya mengambil contoh misalnya mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi di tingkat akhir. Nah, yang pertama adalah kebutuhan informasi. Adalah di mana mahasiswa semester akhir yang ia bingung menentukan topik yang cocok untuk skripsi tentang misalnya layanan perpustakaan. Karena tidak tahu teori apa yang harus dipakai, maka dari itu muncullah suatu kebutuhan informasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa itu mulai khawatir karena deadline proposalnya yang semakin dekat dan rasa takut yang tidak lulus tepat waktu membuatnya terdorong untuk mencari informasi. Nah, saat mencari informasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adanya kurang percaya diri, yang kedua ada saran dari dosen pembimbing, yang ketiga itu ada akses internet kampus, dan yang terakhir itu yang mungkin sering terjadi itu adalah jurnal yang sulit difahami. Nah, dari faktor-faktor ini itu ada faktor-faktor yang bisa membantu atau menghambat dalam pencarian informasi. Setelah menentukan faktor tersebut, ia mulai mempertimbangkan bagaimana sih risiko dan manfaat yang akan ia dapatkan. Terlebih dahulu ia memikirkan resikonya, yaitu resikonya ketika ia salah memilih teori dan harus revisi. Sedangkan manfaat dari ketika ia melakukan hal tersebut, proposalnya akan cepat disetujui karena faktor manfaat atau pertimbangkan manfaat lebih besar daripada risiko yang memutuskan untuk mencari informasi tersebut lebih serius. Nah, yang kelima yaitu muncullah perilaku pencarian informasi, yaitu yang dimana mahasiswa mulai melihat contoh skripsi tingkat kakak tingkatnya atau perhatian pasif. Setelah itu ia mendengar saran teori dari dosen yaitu pencarian pasif dan mulai mencari jurnal di Google Scholar dan membaca buku tentang metodologi, yaitu mulai melakukan pencarian aktif dan akhirnya terus mencari referensi terbaru. Nah, setelah itu ia mulai tahapan akhir yaitu setelah menemukan teori yang sesuai, mahasiswa tersebut mulai membaca dan memahami, lalu menuliskannya dalam bab kerangka teori. Akhirnya proposal tersebut disetujui. Nah, mungkin hanya ini tahapan-tahapan yang bisa saya berikan atau beberapa tahapan yang mungkin menurut teori Wilson. Hanya ini, terima kasih.